Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo dulur-dulur dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Hari ini saya akan membacakan salah satu cerpen yang ada di dalam buku kumpulan cerpen yang berjudul 14 Rasa 14 Cerita karya tim Koma Nusantara. Buku ini terbit dalam rangka untuk menyambut usia Koma yang sudah ke-14 per Februari kemarin ini. Alhamdulillah ya, sampai detik ini kita masih tetap berkarya. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena hanya menggunakan media seadanya dalam membaca cerpen ini, karena saya tidak begitu ahli dalam mengedit video dan lain sebagainya. Namun hal ini tidak mengurangi rasa takzim saya kepada semua dulur-dulur Koma. Baik, akan segera saya mulai untuk pembacaan cerpen saya yang berjudul Cerita Tentang Ayah. Ya, cerita tentang ayah. Namun sebelum saya membaca cerpen ini, alangkah lebih baiknya apabila khususnya teman-teman Koma dan semua penonton YouTube untuk melakukan subscribe, like, komen, dan share. Hehehe. Langsung saja saya bacakan cerita ini. Cerita tentang ayah. Ibrahim, begitulah perempuan itu memanggil namanya. Satu-satunya anak lelaki yang paling disayangi oleh ibunya. Mereka berdua tinggal di sebuah rumah mungil di sudut jalan Kemuning Bintaro. Ibrahim, ayahmu meminta ibu untuk menceritakanmu sebuah dongeng setiap kali engkau hendak tidur. Ayahmu tahu ibu pandai bercerita, dan ia ingin agar engkau mendengarkan setiap cerita yang ibu tulis. Ibu jatuh cinta kepada ayahmu karena kesabarannya dalam mencintai, karena segala yang tidak sempurna pada diri ibu. Dan ayahmu tak pernah sekalipun marah kepada ibu. Ibrahim, ibu ingin engkau tumbuh seperti ayahmu, menjadi laki-laki yang sangat baik, menjadi laki-laki yang lebih banyak tersenyum, meski kenyataan kadang tak seperti yang kau harapkan. Kau boleh mewarisi seluruh ibu, namun sifatmu tetap harus sebaik ayahmu. Ibrahim, ibu akan menjadi manusia yang pertama kali berbicara denganmu, yang akan mendengarkan semua celotehanmu dan mendengarkan ceritamu tentang sosok perempuan yang kau sukai saat kau tumbuh menjadi lebih tinggi.
Ibrahim, ibu mencintaimu jauh sebelum kau lahir dari mata ayahmu, jauh sebelum kau tinggal dalam diriku, jauh, jauh sebelum itu Ibrahim. Ibu, malam ini Ibrahim ingin sekali mendengar cerita tentang ayah. Seperti apakah ayah itu, Bu? Begitulah rengek Ibrahim kecil kepada ibunya. Ibrahim masih belum sekolah. Kemungkinan 2 tahun ke depan baru masuk sekolah TK. Meskipun demikian, semangat belajar dan sifat keingintahuannya begitu tinggi. Setiap pagi, Ibrahim dititipkan ke rumah bibinya dan bermain dengan saudara sepupunya, karena ibunya harus mengajar di sebuah sekolah menengah atas. Kemudian sore harinya, ibunya akan mengajari Ibrahim untuk membaca, mengenalkannya pada angka-angka, huruf-huruf Latin, maupun huruf hijaiyah. Kemudian malamnya Ibrahim akan mendengarkan cerita-cerita yang pernah ditulis ibunya. Selain mengajar di sekolah, ibunya juga seorang penulis novel. Namun pada malam hari ini, Ibrahim meminta ibunya untuk bercerita tentang ayah. Sesungguhnya, Ibrahim masih belum cukup usia untuk mendengarkan seluruh cerita tentang ayahnya. Baiklah Ibrahim, dengan senang hati malam ini ibu akan bercerita tentang ayahmu. Kami dulu satu kampus di Universitas Indonesia. Ibu mengambil jurusan seni dan budaya, sedang ayahmu mengambil jurusan pendidikan dokter. Ibrahim, dulu saat kuliah di UI, ayahmu ternyata adalah seorang penyair. Ibu pertama kali melihat ayahmu. Ia berdiri di panggung pentas sastra ibu kota untuk membacakan puisi-puisi yang pernah ia lahirkan dengan semangat yang membara. Setelah itu, buku-buku novel ibu mempertemukan kami. Ayahmu menjadi seorang pertama yang mengagumi buku-buku novel ibu. Ia menghubungi ibu lewat sebuah akun media sosial. Pertemuan demi pertemuan yang pada akhirnya membuat kami menjadi sepasang. Waktu bergulir begitu cepat, dan sudah 3,5 tahun sejak pertama kami saling mengenal. Ibu datang menyambut wisuda ayahmu yang lebih cepat satu periode dari kelulusan ibu. Awalnya ibu tidak percaya bagaimana seorang penyair macam ayahmu itu ternyata adalah lulusan dokter terbaik waktu itu. Ia berjalan tergesa-gesa menemui ibu di samping tempat pengambilan foto. Ia hanya mengatakan satu kalimat pendek kepada ibu hari itu. "Aku mencintaimu." Demikianlah dengan hati-hati Ibrahim bercerita kepada anak-anaknya. "Ibu, Ibrahim sangat merindukan ayah. Kenapa ayah tak pernah datang ke rumah ini lagi, Bu?" Tangan Ibrahim menggenggam sebuah potret keluarga. Di sana ada sang ayah, sang ibu, dan sosok bayi mungil yang baru berumur 1 tahunan. Senyum sang ayah di potret itu sungguh bahagia. Sepertinya sebuah potret mampu menghidupkan kembali kisah-kisah yang ada di dalamnya. Setetes air hangat jatuh ke tangan Ibrahim kecil. Anak itu menatap kelopak mata ibunya yang sembab. Tubuh Ibrahim dipeluk begitu erat oleh ibunya. "Ibu sudah kehilangan ayahmu, Nak. Ibu tak ingin
kehilangan satu-satunya buah hati yang sangat ibu sayangi ini. Dulu ayahmu pernah berkata satu kalimat kepada ibu, bahwa seburuk apapun realita yang menimpanya saat itu, ia ingin menjadi manusia terbaik di akhir hayatnya. Ayahmu memutuskan untuk mengabdikan diri menyelamatkan nyawa orang banyak, Ibrahim. Namun sepertinya kesedihan kembali menyeruak ke dalam dada perempuan itu. Ia tak kuasa melanjutkan ceritanya. Ibrahim kecil mengambil sehelai tisu di meja kamar untuk ibunya, dan ia melingkarkan tangannya ke perut ibunya. Bu, jangan nangis, Bu. Apapun yang akan terjadi, Ibrahim tak akan meninggalkan ibu, Bu. Perempuan itu tersenyum haru mendengar kalimat yang keluar dari mulut anaknya itu. Ia membersihkan air matanya dan kembali berbicara kepada Ibrahim kecil. Ibrahim, sepertinya beberapa kisah tentang ayahmu sudah ibu tulis lengkap dalam sebuah novel terbaru ini. Tentang kepergian ayahmu. Bab suatu sore ketika langit Bintaro sedang mendung sekali. Ibu akan membacakan penggalan cerita ini, asalkan Ibrahim mau berjanji untuk tumbuh seperti ayahmu itu, Ibrahim. Menjadi laki-laki yang sangat baik, menjadi laki-laki yang lebih banyak tersenyum. Ibrahim boleh mewarisi seluruh ibu, namun sifatmu harus sebaik ayahmu, Ibrahim. Ibrahim janji, Bu. Begitu ucap Ibrahim mantap. Ia mengaitkan jari kelingkingnya ke jari kelingking ibunya. Ibu Ibrahim kemudian meminta anaknya untuk memejamkan matanya selama ia membacakan cerita, sebab hari sudah sangat malam bagi seorang anak seusia Ibrahim. Dan seperti inilah kisah yang dibacakan oleh Ibu Ibrahim. Bab 12. Suatu sore ketika langit Bintaro sedang mendung sekali, sebuah wabah mematikan diturunkan ke bumi yang biru ini pada awal tahun 2020. Penduduk bumi menjadi geger dan ketakutan. Bermacam kontroversi dan spekulasi bermunculan di media massa. Hingga detik ini, wabah tersebut masih sangat misterius dan belum ditemukan vaksin atau obat penyembuhnya. Hanya langkah pencegahan yang bisa dilakukan, yaitu orang yang keluar rumah harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tempat-tempat umum dan berkumpulnya orang banyak untuk sementara ditutup. Segala bentuk pertemuan dilakukan secara virtual. Perjalanan ke luar negeri pun dibatasi oleh pemerintah untuk mencegah penyebarannya. Sebagian masyarakat yang terdampak bisa sembuh dan sebagian yang lain meninggal. Hampir semua rumah sakit dipenuhi pasien yang sedang melakukan isolasi mandiri. Di beranda rumah, seorang lelaki membicarakan hal penting sekaligus meminta izin kepada istrinya. Ia mendapatkan sebuah tugas wajib dari Kementerian Kesehatan untuk ikut serta menangani pasien-pasien yang terkena wabah di ibu kota. Lelaki itu merupakan lulusan dokter spesialis paru-paru dari sebuah universitas ternama di Indonesia. Saat ini ia bekerja di sebuah rumah sakit umum daerah Bintaro. 1 minggu lagi ia akan dipindah tugaskan ke Jakarta. Sepanjang hari, semenjak lelaki itu berkata akan pergi ke Jakarta, perempuan itu lebih banyak resah. Ada banyak hal yang berkelebat di kepalanya. Bagaimana kalau saya dan si kecil ikut ke Jakarta saja, Mas? Kata perempuan itu memohon. Jangan, sayang. Ia masih sangat kecil. Lebih baik kalian di rumah ini saja. Saya tidak ingin terjadi sesuatu hal padamu dan juga kepada anak kita. Tapi Mas, tenanglah sayang. Saya akan baik-baik saja.
Percayalah, lelaki itu mencoba meredam keresahan di hati perempuan itu. Suatu sore, ketika langit Bintaro sedang mendung sekali, saat gerimis mulai berjatuhan, lelaki itu pergi dengan sebuah payung dan ransel di punggungnya. Ia tersenyum dari balik pagar. Seorang perempuan bergegas menyusul ke dekat pintu pagar. Hanya beberapa detik saja, dan ia mengucup ujung bibir lelaki itu. Ia seperti tak ingin lelaki itu pergi begitu saja. Rasa cemas tergambar jelas di mata perempuan itu, namun lelaki itu mencoba untuk menenangkannya. Ia melingkarkan keseluruhan lengannya ke tubuh perempuan itu. Tak lama terdengar suara deru mobil mendekat. Lelaki itu tak punya banyak waktu lagi kini. Ia memeluk sekali lagi perempuan itu. Mobil kemudian melaju, membawa lelaki itu menembus rintik hujan yang tak biasa. Selama di Jakarta, lelaki itu selalu memberi kabar kepada istrinya. Lelaki itu bahagia bisa membantu pasien di sana, sekalipun beberapa pasien yang sempat dirawat berujung meninggal dunia. Namun angka pasien yang sembuh jauh lebih banyak daripada yang meninggal. Ia mengerti tugasnya tidaklah mudah, tak sebagaimana tugas yang sehari-hari ia lakukan untuk sebuah penyakit yang biasa. Ia harus senantiasa berhati-hati, pun belum ditemukan vaksin yang benar-benar baik untuk melawan virus itu. Dan demi keselamatan banyak manusia, ia berjanji akan melakukan hal yang terbaik. Semakin lama, semakin banyak pasien positif yang dirawat. Warna kota Jakarta dalam peta pandemi telah menjadi zona hitam, dan kota terbanyak pasien positif pengidap penyakit itu. Lelaki itu mulai kewalahan. Waktu istirahatnya mulai berkurang, bahkan beberapa perawat lainnya juga mulai sakit-sakitan. 10 hari sudah perempuan itu sama sekali tak mendengar kabar dari lelaki itu. Ia semakin cemas. Ia merapikan kegetiran dan berkali-kali menelpon nomor yang sudah tidak aktif. Langkahnya kini hilang. Matanya memerah sembab sesuatu yang hangat mengalir sebagian di pipi. Sebagian menyentuh cangkir tehnya yang telah dingin. Perempuan itu mencoba bertahan, dan detak nafasnya berdenting di atas sebuah koran yang ia genggam. Di suatu sore yang lain, lelaki itu datang kembali ke rumahnya dengan sekujur tubuhnya yang kaku. Saat beberapa orang petugas mengantar tubuh seorang lelaki ke rumah, segalanya menjadi hening. Seorang perempuan sedang meninabobokkan anak kecilnya, dan ia tergugu di sudut kamar. Suara nyanyian pengantar tidur menggema di lorong-lorong yang beku, dan nada-nadanya luka. Kemudian bayangannya menari pada lampu gantung yang cahayanya mulai menua. Perempuan itu berjalan dengan langkah lunglai, memeluk sebuah peti yang terbujur. Ia adalah sosok perempuan yang tabah dengan doa-doa yang paling cemas. Kepergian seorang lelaki dalam hidupnya membuat perempuan itu benar-benar koyak. Ia ikut mengantar bersama puluhan orang-orang pelayat ke tempat peristirahatan terakhir lelaki itu. Perempuan itu duduk di tepi pemakaman yang dingin, dengan wajah ia tundukkan. Ia gugup dalam setiap bacaan tahlil, menahan kesedihan yang tak tanggung-tanggung. Seorang yang ia cintai telah kembali kepada Tuhannya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tubuh lelaki itu sudah menyatu dengan tanah, sedang ruhnya tersenyum di ketinggian langit, meninggalkan perempuan itu menggigil seorang diri.
Tahun-tahun sesudah ini akan menjadi semakin hening bagi perempuan itu. Ia kembali menyisir ingatan-ingatan yang sudah ia larung bersama suaminya. Hanya perempuan itu yang memeluk ingatan dengan kesedihan yang purba. Perempuan itu mengelus kepala anaknya dengan lembut dan berharap satu hal kepada Tuhan. Semoga kelak anaknya bisa tumbuh dengan baik dan menemani hidupnya setelah kepergian suaminya. Perempuan itu akan menjadi manusia yang pertama yang akan berbicara dengan anaknya, yang akan mendengarkan setiap celotehannya dan mendengarkan ceritanya tentang perempuan yang ia sukai saat ia tumbuh menjadi lebih tinggi. Perempuan itu menyayangi anaknya jauh sebelum ia lahir dari mata ayahnya, jauh sebelum ia tinggal dalam diri perempuan itu, jauh sebelum semua itu. Hujan memang sudah reda dari hari ke hari yang telah lalu, dari semenjak suatu sore ketika langit Bintaro sedang mendung sekali, saat gerimis mulai berat jatuhan, saat lelaki itu pergi dengan sebuah payung. Namun sepertinya malam ini hujan akan turun lebih deras lagi. Ibu Ibrahim melihat anaknya sudah tertidur pulas. Ia mengecup kening Ibrahim dan menaikkan selimut untuk menutupi tubuh anaknya. Lampu kamar ia redupkan, pintu ia tutup perlahan, dan ia bergegas merapikan segala yang ada di dalam dirinya. Cerpen ini selesai saya tulis di Surabaya pada tanggal 20 bulan Desember tahun 2020, dengan catatan bahwa vaksin masih belum disebarluaskan di Indonesia. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.